Diucapkan selamat siang untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu guru. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pengimbasan atau berbagi atas kegiatan BIMTEK yang sudah diikuti. Sebelum memulai kegiatan ini, mari kita berdoa. Saya akan pimpin doa untuk kita semuanya. Tuhan di surga, terima kasih pada hari ini kami akan mengikuti kegiatan berbagi pembelajaran dari tutor-tutor kami yang telah mengikuti BIMTEK. Kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan informasi yang kami dapatkan menambah wawasan dan manfaat kami untuk melakukan kegiatan di sekolah lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, kita akan berikan waktu yang pertama kepada Miss Tita untuk membagikan hasil partisipasinya pada BIMTEK di Komtara. Silahkan Miss Tita. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Miss Dancer karena saya sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Komtara implementasi kurikulum Merdeka pada bulan Februari yang lalu. Terima kasih juga saat ini saya sudah diberikan kesempatan untuk berbagi. Pelatihan IKM yang saya lakukan saat itu kurang lebih 14 jam. Jadi beberapa hari yang lalu waktu Mister Dana WA saya untuk menanyakan apakah bisa berbagi selama 15 menit. Yang membuat saya kesulitan adalah bukan mengingat materi, tetapi yang membuat saya ada kesulitan adalah membuat yang 14 jam menjadi 15 menit. Jadi saya sempat bingung, tetapi setelah saya pikir saya akan berbagi hal-hal yang praktikal yang bisa langsung kita kerjakan, kita terapkan untuk mempersiapkan apabila PKBM kita nanti sudah kurikulum merdeka. Saya izin share screen. Baik. Materi yang hari ini akan saya bagikan berjudul CP, TP, ATP, modul ajar. Hasil akhir dari pelatihan yang telah saya lakukan adalah membuat sebuah modul ajar. Modul ajar ini seperti RPP, mungkin kita pernah buat, tetapi ada sedikit perbedaan dan bisa dibilang lebih lengkap dari RPP. Untuk bisa membuat modul ajar, kita harus terlebih dahulu membuat CP, TP, lalu ATP. Untuk membuat CP, kita tidak perlu susah-susah mencari kata-kata atau mencari di buku-buku karena puji Tuhan pemerintah atau dinas pendidikan sudah menyediakan dengan sangat terinci dan luar biasa. Kita bisa lihat di web Kemendikbudristek BSKap 2022. Saya ada PDF-nya, kalau mungkin nanti dibutuhkan saya akan share di grup. Baik. Sebelum kita masuk ke modul ajar, kita menganalisis CP. Untuk melakukan ini ada dua langkah besar yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, kita masuk ke Word, lalu membuat judul sesuai mapel yang kita ampu. Setelah itu kita menulis nama kita. Jadi kalau dulu saya membuat RPP tidak ada nama. Tapi saat ini membuat CP, TP, dan ATP, juga membuat modul ajar, semua pakai identitas itu. Penulis di sini. Lalu
kita beri keterangan sesuai fase mapel yang kita ambil. Nah, keterangan ini kita ambil dari web yang tadi. Nanti kita akan praktek. Setelah itu kita buat 4 tabel, 4 kolom maksudnya. 4 kolom ini terdiri dari elemen, CP, TP, dan ATP. Ini langkah yang pertama. Setelah itu langkah kedua, tabel yang sudah kita buat kita isi. Untuk bagian elemen dan capaian pembelajaran atau CP, ini bisa kita ambil dari web yang tadi. Setelah itu kita susun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Di pelatihan yang lalu, setelah kita menyusun alur tujuan pembelajaran, kita harus membuat alur ini ke dalam sebuah karya. Jadi karya ini kemarin dibuat di Canva, tapi mungkin kalau Miss atau Sir punya aplikasi lain boleh, tapi kira-kira seperti ini. Boleh horizontal, boleh vertikal, tetapi dalam bentuk alur. Baik, kita akan coba praktik. Saya izin pindah layar. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang tadi ada grafnya yang saya katakan di sini sangat lengkap dan terperinci sekali, mulai dari jenjang PAUD sampai paket C. Semuanya ada. Kalau kita lihat ini ke bawah, semuanya ada elemen, ada keterangan, juga ada capaian pembelajaran. Nah, untuk TP-ATP yang saya buat, sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran ekonomi, ada di halaman 283. Jadi kalau kita sudah tahu halaman mata pelajaran kita, tidak perlu lagi kita scroll-scroll, tinggal kita klik ini, lalu kita ketik saja halaman mata pelajaran yang kita butuhkan. Lalu kita enter. Nah, ini sudah muncul fase F mata pelajaran ekonomi. Di sini ada keterangan peserta didiknya harus mampu apa. Lalu ada fase F berdasarkan elemen. Di sini ada 2 elemen, pemahaman konsep dan elemen keterampilan proses. Masing-masing elemen sudah ada capaian pembelajarannya. Nah, ini nanti yang akan kita copy paste ke dalam CP, TP, ATP yang akan kita buat. Ini untuk keterangan yang di atas, ini untuk CP. Juga elemennya. Saya izin pindah layar kembali. Baik. Jadi seperti langkah yang tadi kita akan lakukan, pertama kita harus memberi judul. Judulnya seperti ini, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran untuk mata pelajarannya sesuai yang kita mau buat. Saya buat ekonomi. Setelah itu kita berikan identitas, nama kita masing-masing. Lalu di sini jenjang yang saya aku adalah fase F. Lalu untuk keterangan yang ini, seperti yang tadi kita sudah lihat, saya sudah screenshot di sini. Kita tinggal ambil dari web Kemendikbud. Ya, seperti ini. Ini yang sudah saya buat dengan warna biru. Setelah kita copy, tinggal kita paste saja di sini. Sama persis. Setelah itu, kita masuk untuk mengisi tabel. Ini juga tadi sudah saya screenshot. Sama persis, pertama kita isi elemen. Untuk mapel ekonomi,
atau untuk fase F, elemennya ada 2. Kita tinggal copy pemahaman konsep di sini. Lalu yang kedua adalah keterampilan proses. Untuk masing-masing elemen capaian Kemendikbud tadi, ini juga tinggal kita bold saja, tinggal kita copy paste ke masing-masing elemen. Jadi setelah kita mengisi elemen dan capaian pembelajaran, kita baru masuk ke TP atau tujuan pembelajaran. Pada pelatihan yang lalu, kami diajarkan untuk bagaimana mencari TP. Kita baca dulu CP-nya. Setiap kita menemukan kata kerja, itu adalah TP. Contoh, pada akhir fase ini, peserta didik mampu memahami. Nah, mulai dari memahami ini, memahami dan menjelaskan berbagai konsep dasar ekonomi. Itu sudah bisa masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama. Lalu untuk tujuan pembelajaran, kita menggunakan simbol di setiap tujuan pembelajaran. Ya, tidak harus bulat, kita bisa pilih entah kotak atau centang atau yang mana saja, itu bebas sesuai kreasi kita masing-masing, tetapi tidak boleh pakai angka. Angka itu nanti untuk alur. Jadi di sini hanya simbol. Kita lihat lagi selanjutnya, peserta didik memahami peranan akuntansi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan keuangan dan ekonomi. Ini masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua. Dan kita baca terus ke bawah sampai seluruh kata kerja habis. Kalau untuk mata pelajaran saya, di elemen pemahaman konsep, saya menemukan 3 tujuan pembelajaran. Lalu untuk elemen keterampilan proses, saya menemukan 2 tujuan pembelajaran. Setelah selesai membuat tujuan pembelajaran, kita bisa masuk ke alur tujuan pembelajaran. Untuk membuat alur ini, kita bisa pakai taksonomi Bloom, jadi diurutkan, tetapi waktu pelatihan yang lalu, kita juga bisa langsung mengambil dari tujuan pembelajaran. Langsung dipindahkan, tetapi diberi huruf. Diberi angka. Angka 1, 2, 3, 4, 5, karena saya punya 5. Nah, untuk alur ini, jangan lupa, kita tidak perlu memisahkan baris elemen pemahaman konsep dengan keterampilan proses. Jadi ini langsung satu kolom besar saja, di merge saja. Jadi langsung 1, 2, 3, 4, 5. Tidak perlu ada pemisah. Seperti itu. Lalu selanjutnya, dari alur tujuan pembelajaran, kita langsung buat ke sebuah karya seperti ini. Ini saya buat di Canva. Jadi disederhanakan kata-katanya, lalu kita buat alur. Seperti ini. Baik, saya izin pindah screen lagi. Setelah kita selesai menyusun CP, TP, dan ATP, kita bisa menyusun modul ajar. Di sini saya menemukan kira-kira ada 9 komponen untuk membuat modul ajar. Bedanya dengan RPP adalah kalau buat RPP itu ada KI, KD, tetapi di modul ajar tidak ada. Di sini ditambah komponen kedua, yaitu dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk komponen 2 dan 3, kita bisa dapat di dimensi profil pelajar Pancasila, keputusan KA BSKAP nomor 9 tahun 2022. Ini juga ada PDF-nya, apabila kita memerlukan, saya bisa share di grup. Modul ajar yang telah saya buat, ini ada 2 kali pertemuan, 4 jam pembelajaran,
dalam 9 komponen ini kira-kira ada 12 lembar. Apabila kita bahas saat ini, sepertinya tidak memungkinkan. Mungkin kita bisa ada waktu lain, atau saya yakin Mr. Darmis pasti bisa membuat modul ajar dengan bisa lihat di YouTube atau mungkin sudah pernah bikin RPP, tinggal disesuaikan saja. Hampir-hampir sama. Seperti itu kira-kira yang saya bisa bagikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Miss Tita. Untuk pertanyaan dan diskusi nanti kita lanjut di sesi yang akan datang ya. Boleh kasih reaksi hati untuk Miss Tita. Ada ini ya. Sekarang saya akan jadikan co-host untuk Miss Cynthia. Silahkan Miss Cynthia dapat kesempatan untuk ikut kelas pelatihan di mendongeng bahasa Bali. Ya, terima kasih, Sir. Sebelumnya, saya ikut bimbingan teknis di di Gedung Sastra Mahutama Puspem pada tanggal 8 sampai 11 Maret kemarin. Terima kasih untuk Serdana sama Miss Lian sudah izinkan saya ikut. Banyak sih ilmu yang saya dapat di situ. Kegiatannya juga seru. Kemudian di situ sebelum mulai buat naskah itu kami dikenalkan dulu dengan yang namanya pedoman perjenjangan untuk bacaan anak. Coba saya share ya. Sudah kelihatan ya? Jadi di awal itu kami dikenalkan sama pedoman perjenjangan buku. Yang pertama itu perjenjangan buku ini pemadu padanan antara buku dengan pembaca sasarannya. Jadi buku yang kita siapkan itu atau buku yang kita produksi itu harus sesuai dengan kemampuan membaca anak, baik dengan kelasnya atau klasifikasi umur mereka. Jadi supaya buku yang sudah diterbitkan itu nggak salah sasaran. Misalnya kalau untuk anak usia 0 sampai 7 tahun, bukunya seperti ini, 6 sampai 10 tahun seperti ini. Kemudian di sini ada acuannya. Jadi acuannya ada 7, yaitu dari jenjang A, jenjang B1, B2, B3, C, D, dan E. Ini untuk acuan perjenjangan buku. Tapi di kegiatan BIMTEK kemarin kami hanya membuat naskah untuk jenjang B1, B2, dan B3 saja. Jadi pembaca sasarannya itu anak-anak usia 6 sampai dengan 10 tahun. Kisaran kelas 1 sampai kelas 4 SD ya. Kalau di sini jenjangnya pembaca dini itu jenjang A 0 sampai 7 tahun, itu usia TK sampai awal masuk kelas 1. Kemudian untuk jenjang B1 ada anak-anak usia 6 sampai dengan 8 tahun. B2 itu usia 7 sampai 9 tahun. B3 8 sampai 10 tahun. Untuk jenjang C 10 sampai 12 tahun. Jenjang D 13 sampai 15 tahun dan jenjang E itu 16 tahun ke atas. Nah, dari kegiatan BIMTEK kemarin kan cuma 3 jenjang ya, B1, B2, dan B3. Jadi ini ketiga jenjang ini sebenarnya hampir mirip, tapi ada beberapa poin yang membedakan. Misalnya kayak di penggunaan kosakatanya atau
eh, apa namanya, penulisan per halamannya, kalimatnya, kata-katanya begitu. Dari yang jenjang B1 dulu. Kalau untuk jenjang B1 oh, untuk persamaannya dulu deh saya jelaskan ya. Untuk ketiga jenjang ini B1, B2, B3, persamaan dari ketiganya adalah sama-sama bisa mengangkat tema dalam bacaan itu berupa pengalaman keseharian, kemudian cerita rakyat atau cerita jenaka dan petualangan yang masih bentuknya sederhana. Tapi untuk tema cerita rakyat ini sendiri harus lebih dipilah lagi, disortir lagi supaya cerita yang kita sampaikan atau cerita yang kita akan terbitkan itu tidak mengandung unsur kekerasan, sara, dan bullying juga nggak bisa. Jadi kalau nanti ada tokoh tokoh A yang misalnya membuli tokoh B itu sangat tidak disarankan. Jadi nggak bakal bisa terbit bukunya kalau ada unsur seperti itu. Kemudian untuk benda-benda tajam juga tidak boleh dimasukkan dalam bacaan jenjang B1, B2, dan B3. Lalu itu untuk satu persamaan dari ketiga jenjang ini. Kemudian perbedaannya di jenjang B1 ini penggunaan kosakatanya bersifat sederhana, kemudian diksinya berupa kata umum yang terdiri dari kata dasar dan kata bentukan yang sering digunakan setiap hari. Misalnya seperti kata bentukan membaca, kata bentukan membeli, atau menyapu, itu bisa digunakan. Itu untuk jenjang B1. Kemudian di jenjang B2 dan B3 masih tetap menggunakan kata umum yang berupa kata dasar dan kata bentukan, tapi juga bisa dimasukkan kata khusus sesuai dengan materi yang diangkat. Misalnya kalau kita mau bahas tentang siklus air, ada kata siklus itu di jenjang B2 dan B3 sudah bisa digunakan, sudah bisa dimasukkan berulang kali, jadi tidak perlu penyederhanaan lagi. Lalu setelah kosakata ada ketentuan teksnya. Untuk ketentuan teksnya sendiri, di jenjang B1 itu kalimatnya harus berupa kalimat tunggal. Jadi tidak boleh ada paragraf, kemudian tidak boleh ada penggunaan kata hubung dan atau. Jadi kalimat majemuk setara itu tidak boleh digunakan di jenjang B1. Misalnya kalau kita mau tuliskan kalimat apa ya, Siti membawa buku dan pensil, itu di jenjang B1 tidak diperbolehkan. Jadi satu kalimat itu bisa dipenggal menjadi dua, misalnya Siti membawa buku, Siti juga membawa pensil. Jadi yang digunakan itu satu kalimat sampai titik, kemudian di bawahnya satu kalimat lagi. Tidak ada kata hubung dan, tidak ada kata hubung atau. Lalu untuk ketentuannya, per halaman itu di jenjang B1 maksimal 7 kata per kalimatnya. Kemudian ada 5 kalimat per halamannya. Tapi 5 kalimat ini harus dipisahkan dengan enter, enter, enter. Jadi nggak boleh berupa paragraf, nggak disambung-sambung gitu. Kemudian untuk ketebalan bukunya itu 16-32 halaman. Ini khusus untuk bagian cerita ini saja, 16-32 halaman. Kalau nanti ada penambahan cover atau glosarium itu nggak terhitung sama 16-32 halaman ini. Itu untuk jenjang B1, kemudian di jenjang B2 dan B3 sudah bisa menggunakan kalimat majemuk setara. Sudah bisa menggunakan kalimat majemuk setara, jadi sudah bisa menggunakan kata hubung dan atau. Kemudian untuk jenjang B2 masih teksnya berupa kalimat tunggal, sedangkan untuk jenjang B3 sudah boleh berupa paragraf. Tapi paragraf
yang masih pendek, yaitu dengan 3 kalimat per paragrafnya. Untuk jenjang B2 sendiri, per halaman itu maksimal ada 7 kalimat dengan 9 kata per kalimat. Jadi ini tidak boleh lebih, kurang boleh. Dia tebal bukunya 24 sampai dengan 48 halaman. Ini untuk jenjang B2. Kemudian di jenjang B3, di jenjang B3 itu sudah boleh menggunakan paragraf seperti yang saya sebutkan tadi, tapi maksimal kalimat per paragrafnya adalah 3 dengan 12 kata per kalimatnya. Untuk tebal bukunya 32 sampai dengan 48 halaman. Itu untuk segi kosakata dan penentuan struktur kalimatnya. Kemudian ada poin percakapan antar tokoh. Misalnya tokoh A sedang ingin berdialog dengan tokoh B. Di jenjang B1 dan B2 untuk dialog itu tidak disarankan. Jadi penulisan percakapan atau dialog antar tokohnya itu dituliskan secara tidak langsung, menggunakan kalimat tidak langsung. Karena di jenjang B1 dan B2 itu tidak boleh ada penggunaan tanda kutip untuk dialog. Jadi misalnya kita mau tuliskan Siti meminta maaf. Berarti Siti meminta maaf kepada Dayu. Ya, segitu aja. Siti meminta maaf kepada Dayu. Tapi kalau untuk di jenjang B3 sudah boleh menggunakan tanda kutip, dialog sudah boleh dimasukkan. Kemudian di ketiga jenjang ini tidak boleh ada penggunaan balon pikiran. Jadi kalau misalnya kita kan pernah ketemu buku yang tokohnya itu kayak lagi mikirin, oh aku lagi mau kayak gini, ada balon pikirannya di atas, itu di jenjang B1, B2, dan B3 itu tidak diperbolehkan. Jadi harus diungkapkan secara kalimat langsung dan tidak langsung saja. Penggantinya, karena tidak boleh menggunakan balon dialog seperti itu, atau balon pikiran, kita bisa ungkapkan situasi maupun emosi para tokohnya itu melalui ilustrasi. Maka dari itu, saat kita membuat naskah B1, B2, dan B3 ini, ilustrasinya juga harus jelas, terutama di jenjang B1 dan B2, karena tidak ada dialog ya. Jadi kita harus bisa mengungkapkan apa yang dipikirkan para tokohnya melalui ilustrasi itu. Jadi ilustrasinya secara singkat sudah bisa menunjukkan poin-poin apa saja yang ingin kita ungkapkan. Kemudian membahas ilustrasi lagi, di jenjang B1 dan B2 itu untuk proporsi gambar lebih dominan dibandingkan dengan teksnya. Jadi untuk pembagiannya gambar 70%, sedangkan teksnya 30%. Sedangkan untuk di jenjang B3, untuk gambarnya bisa setara dengan teks atau bahkan lebih kecil. Karena teksnya sudah mulai berbentuk paragraf, jadi sudah memerlukan lebih banyak kosakata lagi. Nah, setelah pengenalan pedoman perjenjangan bacaan ini, kami saat itu dikenalkan dengan buku cerita anak yang berbasis STEAM. Berbasis STEAM itu, STEAM ini singkatan dari Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Jadi itu merupakan penggabungan ilmu pengetahuan dan keterampilan di mana bisa digunakan oleh pembacanya, pembaca sasarannya untuk melangsungkan atau melakukan kegiatan kesehariannya. Saya coba lihat lagi ya, sepertinya ini.
Sudah kelihatan ya, Sir? Ya, sudah. Lanjut, Miss. Sudah, Miss. Lanjut, Miss. Ini buku cerita anak berbasis STEAM. Jadi STEAM itu yang tadi Science, Technology, Engineering, Art, sama Mathematics. Ini merupakan apa namanya? STEAM itu pendekatan pembelajaran dalam bentuk tulisan yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan 5 keterampilan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan pembaca sasaran. Di mana STEAM ini juga merupakan konsep yang tidak terlepas dari dasar keterampilan hidup. Nah, salah satu dari keunggulan metode STEAM ini adalah buku cerita anak ini yang berbasis STEAM ini bisa membekali mereka untuk mempunyai keterampilan abad 21 ini, di mana keterampilan itu terdiri dari kritis, critical thinking, kreativitas, kemudian kolaborasi, komunikasi, dan anak bisa menjadi seorang pemecah masalah dalam kesehariannya, dalam kehidupannya. Nah, dengan adanya STEAM ini diharapkan bisa lebih banyak diproduksi buku yang bermutu, di mana buku bermutu ini mengandung 3 daya. 3 daya itu adalah daya gugah. Daya gugah berarti agar pembacanya atau anak-anak yang membaca buku ini bisa tergugah untuk membaca dari halaman pertama mereka membuka sampai halaman terakhir. Jadi nggak setengah-setengah bacanya, nggak sampai halaman sekian sudah selesai. Kemudian yang kedua ada daya ubah. Jadi buku yang kita produksi ini, yang kita terbitkan berbasis STEAM ini harus bisa mengubah pembaca atau anak-anak dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian setelah tahu menjadi paham, setelah paham mereka bisa menerapkan, kemudian hingga akhirnya penerapan itu bisa membawa banyak perubahan yang signifikan atau yang berarti di kehidupan dan keseharian mereka. Kemudian daya yang ketiga adalah daya indah atau daya pikat. Jadi buku yang kita terbitkan berbasis STEAM ini harus mampu memikat pembacanya atau anak-anak di jenjang B1, B2, dan B3 ini melalui penyajian cerita dan keindahan ilustrasinya. Maka dari itu di awal tadi, ilustrasi yang kita sampaikan harus bisa menunjukkan beberapa poin yang penting. Di satu ilustrasi itu sudah bisa menggambarkan bahwa misalnya si tokoh A, oh dia sedang menyapu, tapi dia juga sambil melihat sekelilingnya, dan di sekelilingnya itu ada kucing yang sedang makan, atau ada kupu-kupu yang sedang berterbangan di sekitarnya. Kemudian selanjutnya, saat menulis buku cerita anak ini, kita juga harus memperhatikan konsep buku yang ramah anak. Ya, ramah anak, di mana secara garis besar maksudnya ramah anak itu berarti buku yang kita terbitkan itu memiliki tema yang menyenangkan dengan penyajian cerita yang mudah dipahami. Jadi makanya ada tadi ketentuan bahwa kosakata yang digunakan harus sederhana. Kemudian kita harus langsung masuk ke poinnya atau permasalahan dalam buku tersebut. Jadi tidak perlu pengenalan yang tidak penting ya istilahnya. Misalnya seperti kalimat pada hari Minggu, pada suatu pagi, penjelasan yang tidak terlalu
berpengaruh terhadap tidak perlu dituliskan. Kemudian yang kedua, konsep buku ramah anak ini juga harus memiliki tokoh yang punya kemiripan dengan si pembaca. Misalnya untuk jenjang B1, tokohnya itu berusia sekian sampai sekian, 6 sampai 8 tahun. Dengan karakteristik yang mirip-mirip juga seperti anak-anak di dunia nyata. Kemudian ciri fisiknya juga bisa disamakan, mungkin untuk tinggi badannya bisa disesuaikan. Lalu untuk tokohnya juga, tokoh-tokoh yang kita sajikan di buku tersebut juga tidak selalu apa ya, tidak selalu hampir sempurna. Misalnya kita juga bisa masukkan anak-anak dengan atau tokoh dengan disabilitas. Tapi disabilitas ini juga masih ada patokannya. Jadi yang diperbolehkan untuk dimasukkan dalam buku tersebut, misalnya yang kurang pendengaran, tapi tidak sampai tuna rungu. Kemudian yang bicaranya sedikit terbata-bata atau gagap, tapi tidak yang bisu. Kemudian untuk misalnya tokoh yang pakai kacamata karena mereka punya minus atau silinder di matanya itu bisa. Tapi yang harus dihindari adalah ciri fisik atau disabilitas yang terlihat secara fisik, misalnya sebelah tangannya terlalu kecil, tidak seimbang, atau sebelah kakinya tidak ada, itu harus dihindari dalam penyajian buku jenjang B1, B2, dan B3 ini. Kemudian kita juga tidak boleh masukkan tema bullying yang tema bullying. Misalnya kalau apa ya? Misalnya ada yang mau buat tokoh dengan disabilitas kaki sebelah. Kemudian ada teman-temannya yang nggak mau berteman sama dia, sampai akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dirinya itu mampu seperti teman-teman lainnya, baru teman-temannya mau berteman, itu konsepnya nggak boleh dipakai. Jadi harusnya permasalahannya nggak seberat itu. Makanya untuk disabilitas dipatok hanya yang lebih ringan saja. Itu untuk apa tadi ya? Untuk STEM ya. Kemudian di sini ada contoh bukunya. Saya ingin share juga ya. Kemarin kebetulan saya pilih dapat tugas untuk buat naskah cerita, dan saya pilih yang jenjang B1. Di sini contohnya begini. Sudah kelihatan ya, Pak? Sudah, Miss. Nah, ini untuk contoh buku jenjang B1. Jadi ilustrasinya ini lebih banyak atau gambarnya lebih banyak daripada teksnya sendiri. Nah, kemudian untuk letak teksnya harus konsisten. Misalnya kalau kita mau taruh di atas semua. Jadi dari halaman 1 sampai akhir, atas semua teksnya. Kemudian ini seperti yang tadi, kalimatnya tidak sampai 5 ya. Dan kata per kalimatnya juga tidak lebih dari 7 untuk jenjang B1. Seperti ini untuk jenjang B1. Jadi berfokusnya pada ilustrasi, karena anak-anak kan lebih tertarik sama gambar ya. Gambar apalagi kalau sudah colorful, pasti suka banget bacanya, dibanding kita kasih teks seperti itu. Terus untuk kemampuan baca di umur 6-8 tahun juga tidak semua bisa membaca dengan baik. Belum semua bisa membaca dengan baik. Maka dari itu, untuk jenjang B1, B2, B3 ini masih perlu pendampingan orang tua atau pembaca yang lebih mahir. Karena
mereka bisa bantu jelaskan, oh ini kenapa seperti ini. Nah, di sini ada halaman si Tiwi ini dia berisi 1 sampai B3 ini disarankan jangan gunakan pengungkapan emosi yang berlebihan. Misalnya seperti dia menangis, itu tidak disarankan, lebih baik digunakan bersedih atau murung. Kemudian untuk kesal atau marah itu bisa, tapi tidak menunjukkan si tokoh itu sampai mengungkapkannya secara fisik, misalnya melempar barang atau memukul tokoh lainnya, itu tidak diperbolehkan. Seperti ini. Mana lagi ya? Oh, untuk permasalahan atau rintangan yang terdapat dalam cerita jenjang B1 itu maksimal ada 2 rintangan. Misalnya si tokoh A ini tidak bisa meraut pensil. Kemudian dia sudah bisa menemukan solusinya. Setelah itu muncul masalah baru di mana dia tidak tahu harus membuang sisa rautan pensilnya kemana karena tidak ada tempat sampah. Jadi solusinya dia bisa menggunakan alat-alat di sekitarnya untuk menampung sisa rautan pensil itu sementara. Kemudian untuk di jenjang B2 sudah boleh lebih banyak. Kalau tidak salah itu 3 sampai 4 rintangan atau permasalahan. Dan jenjang B3 juga bisa meningkat 1 sampai 2 poin lagi. Itu untuk jumlah maksimalnya. Ya, sekian dulu dari saya. Mungkin kalau nanti ada yang kurang bisa disampaikan di waktu selanjutnya ya. Mungkin ada yang mau tanya sedikit? Silakan jika ada yang mau bertanya, dibuka ruang tanya oleh Miss Cynthia. Gimana, Sir? Nggak kedengeran? Silakan bagi yang ingin bertanya atas presentasinya Miss Cynthia tadi ditawarkan. Silakan. Kalau sudah jelas bisa kasih reaksi hati. Nah, bagus sekali ya. Tadi ada Ibu Debbie Lukito Gunardi. Jadi beliau adalah penulis buku cerita yang terkenal. Kalau nggak salah domisilinya sekarang di Bali sebagai pegiat buku dan bacaan anak. Ibu Debbie Lukito Gunardi. Kemarin Baiklah. juga Iya. narasumbernya ada Pak Beni sih, Sir. Pak Beni Ramdhani. Ya, itu Beni. penulis cerita anak juga yang lumayan, yang cukup terkenal. Kemudian untuk narasumber di bagian ilustrasi ada Bapak Gede Lingga. Mantap ya, banyak penulis-penulis yang terkenal. Baiklah, terima kasih banyak. Kita sudah hampir 1 jam dari yang kita rencanakan. Sebelum kita tutup, bagi tutor-tutor sekalian yang didominasi perempuan wanita, jadi saya akan bagikan juga informasi. Jika ingin belajar mandiri untuk mengetahui CP, TP, ATP segala macam, boleh silahkan menghubungi Miss Tita atau juga lewat laman guru.kemdikbud.go.id. Di sini ada pelajaran-pelajaran yang menyangkut kurikulum merdeka ya. Jadi tentunya ini menggunakan akun belajar ID. Bagi yang belum ada sih nggak apa-apa, diakses aja, masih ada yang bisa dipelajari dari hal tersebut. Kalau tidak juga bisa menggunakan akun belajar ID atau SIM PKB dari laman ayogurubelajar.kemdikbud.go.id ya. Ini bisa dipilih mana yang boleh dipelajari. Kalau saya ini sudah selesai banyak yang sudah selesai saya pelajari.
Yang belum ini berarti tidak ada akses. Ini untuk pelatihan mandiri. Untuk buku, nah yang diterangkan oleh Miss Cynthia boleh buka di literasi-cloud.org. Nanti levelnya bisa dipilih level 1, ada kesederhanaan, terus tema-tema yang umum, pengulangan kata 1 sampai 4 kata tiap kalimat yang tadi sudah dijelaskan ya. Ini tinggal diklik saja. Nanti literasi cloud-nya akan mencarikan buku-buku yang sesuai dengan levelnya. Ya, ini level 1 sudah keluar semua. Atau juga bisa ke Let's Read. Nah, Let's Read ini juga buku-buku ada di sana, tetapi tidak diklasifikasikan dalam bentuk level. Ya, di sini ada banyak buku elektronik. Itu saja yang bisa kami informasikan kepada guru-guru sekalian. Terima kasih Miss Tita dan Miss Cynthia telah mengikuti pelatihan dan juga berbagi. Tentunya mudah-mudahan tidak sampai di sini. Menjelang tahun ajaran baru nanti kita manfaatkan bersama agar anak-anak menerima kemerdekaan dalam belajar mereka. Kita akan tutup pertemuan ini dengan doa. Kembali saya akan doakan untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih melalui Miss Tita dan Miss Cynthia kami diberkati dalam menerima wawasan yang lebih luas mengenai program kegiatan di kurikulum Merdeka dan juga program buku bacaan anak. Kiranya melalui wawasan ini dapat menambah bekal bagi kami semua untuk merencanakan dan juga memilih yang tepat dan berguna bagi anak-anak kami. Berkati guru-guru, tutor kami di sini dalam kesehatan kami semuanya, dan kami serahkan seluruh rencana dan kegiatan kami ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Terima teman-teman. kasih. Terima kasih Miss Tita, Miss Cynthia. Terima kasih Miss Tita, terima kasih Miss Cynthia.